Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Insan pendidik yang hebat, bertemu lagi dengan saya Reinhard Leonardo Pais, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Sorong. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.2. Pada pemaparan koneksi antar materi, saya diarahkan untuk dapat menelah kembali rangkaian pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga akhir modul 1.2 dengan menggunakan model refleksi 4P. Peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Yang pertama adalah peristiwa, di mana saya diajak untuk menyampaikan momen yang paling penting atau menantang dan mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 serta keterkaitannya. Pada modul 1.1, saya mulai merefleksikan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, di mana sebelumnya saya lebih menganggap anak sebagai tabula rasa atau kertas kosong, sehingga pembelajaran yang saya lakukan lebih berpusat kepada guru atau teacher center. Saya lebih berperan aktif untuk memindahkan pengetahuan atau transfer materi kepada siswa, sehingga saya menganggap mereka adalah penerima pengetahuan yang pasif, dan saya lebih cenderung berorientasi pada pencapaian nilai kognitif peserta didik. Namun, setelah mempelajari modul 1.1, saya mulai tercerahkan bahwa anak bukanlah tabula rasa atau kertas kosong yang bisa digambar sesuai dengan keinginan orang dewasa. Artinya anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tugas seorang guru adalah menuntun atau memfasilitasi anak guna menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya dalam upaya menjadi manusia yang seutuhnya. Dalam mewujudkan hal tersebut, saya harus menjadi sosok guru yang dapat melayani dan menuntun peserta didik dengan hati yang tulus dan ikhlas. Semboyan ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, dan tutwuri handayani harus saya jiwai sehingga dapat memberi teladan, menjadi pembimbing dan pendorong yang positif bagi kemajuan peserta didik. Momen yang paling penting dan menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.2 adalah saya mulai memahami nilai-nilai sebagai guru penggerak. Di antaranya, saya harus dapat berpihak pada murid, saya harus mandiri, kolaboratif, reflektif, dan inovatif. Nilai-nilai tersebut harus saya gunakan untuk menjalankan peran saya sebagai guru penggerak, yaitu sebagai pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong adanya kolaborasi, dan mendorong kepemimpinan peserta didik. Keterkaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2 adalah pendidikan harus sepenuhnya dikembangkan untuk menjawab setiap kebutuhan peserta didik. Artinya guru harus dapat menuntun tumbuh kembangnya peserta didik berdasarkan kekuatan kodrat yang ia miliki. Oleh karenanya, proses pendidikan yang dialami harus sepenuhnya berpihak kepada peserta didik. Guru harus membuka diri untuk senantiasa melakukan refleksi, secara mandiri mau bergerak melakukan perubahan, selalu berinovasi dengan tuntutan zaman,
dan dapat berkolaborasi dengan sesama. Semua itu sesuai dengan nilai dan peran yang harus dimiliki sebagai seorang guru penggerak. Yang kedua adalah perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti mendapatkan cahaya di tengah kegelapan. Ada rasa bersalah akan prinsip pembelajaran yang selama ini saya terapkan. Namun saya secara legowo merefleksikan diri dan mulai menata tugas dan panggilan saya sebagai seorang guru. Namun perasaan terbesar pastinya bahagia dan bersyukur karena melalui pembelajaran di modul 1.1 dan 1.2 ini saya mendapatkan sebuah pengetahuan baru dan mulai tercerahkan untuk dapat berlaku dan bertindak sebagai seorang guru yang sepenuhnya berpihak kepada murid dan dapat menjadi sosok yang digugu dan ditiru. Yang ketiga adalah pembelajaran. Sebelum momen ini terjadi, saya berpikir bahwa sebagai seorang guru, saya lebih berfokus pada peningkatan kognitif siswa. Keberhasilan siswa pada pembelajaran fisika yang saya kembangkan sepenuhnya didasarkan pada pencapaian siswa terhadap KKM, sehingga kecenderungan mengotak-ngotakan siswa berdasarkan nilai pun sering terjadi. Saya merasa sebagai guru yang baik sudahlah cukup jika melakukan tugas pokok yaitu mengajar, sehingga tindakan nyata untuk menggerakkan sesama masih belum dilakukan. Namun setelah momen ini terjadi, saya mulai berpikir bahwa perlu adanya keseimbangan pencapaian hasil belajar siswa secara holistik dari setiap aspek, baik afektif, kognitif, dan psikomotor. Terlebih lagi pendidikan karakter dan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia perlu untuk selalu dipupuk dan dikembangkan sehingga terciptanya profil pelajar Pancasila. Saya juga harus dapat berdampak penuh bagi peserta didik di dalam pembelajaran maupun dapat berdampak bagi lingkungan. Artinya, seorang guru harus dapat berperan aktif memajukan sekolah dan komunitasnya melalui proses kolaborasi dengan semua pihak. Yang keempat adalah penerapan ke depan. Adapun hal-hal yang saya rencanakan untuk dapat dilakukan ke depannya dalam upaya menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai seorang guru penggerak adalah saya menyajikan pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik dengan memperhatikan kekuatan kodrat yang mereka miliki dan pencapaian seluruh aspek secara holistik, serta selalu berinovasi dengan mempertimbangkan kebutuhan dan tuntutan perkembangan zaman melalui adanya penggunaan teknologi. Saya menjalankan dan menguatkan kolaborasi dengan kepala sekolah, rekan guru, orang tua, dan pihak industri dalam pelaksanaan program sekolah maupun pembelajaran di kelas. Saya menjalankan pelatihan ataupun coaching klinik bagi rekan guru ataupun komunitas di sekolah maupun di luar sekolah. Dan saya harus senantiasa melakukan pengembangan diri dengan mengikuti pelatihan, melakukan penelitian dan publikasi secara berkelanjutan, serta aktif dalam mengikuti kompetisi dalam dunia pendidikan. Demikianlah koneksi antar pada modul 1.2 yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, salam guru penggerak, dan sampai jumpa kembali.